jenazah. Memandikan jenazah adalah proses yang pertama kali dilakukan dalam memulaskan jenazah sebagai tindakan memuliakan dan membersihkan tubuh si mayit. Para ulama menyebutkan ada dua cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah, yakni cara minimal dan cara sempurna. Setiap ada orang yang meninggal apabila matanya belum tertutup, maka kita harus menutupkan kelopak mata jenazah, kemudian mengatupkan mulut jenazah atau diikat dengan tali bila sulit tertutup. Kemudian melepas pakaian jenazah, menutup tubuh jenazah, dan menyiapkan peralatan memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah ada niatnya. Niat memandikan jenazah bagi laki-laki yaitu nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Dan niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyitati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Dalam membersihkan jenazah harus menggunakan sarung tangan dan juga waslap yang sudah dibasahi. Dalam membersihkan kotoran jenazah yaitu mulai dari lubang-lubang mata, hidung, telinga. Habis itu sebagian badan agak ditegakkan untuk membersihkan bagian perut, dan bagian perut ditekan dikit-dikit supaya kotoran dalam perut itu keluar. Setelah kita yakin bersih, kita harus membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Setelah bersih, ambil kapas untuk menyumpal dubur tersebut dan dirapatkan kembali. Kenapa? Karena dubur itu tidak bersih sekali, masih ada kotorannya di dalam. Dan kalau tidak ditutup dengan kapas, gerak sedikit pun dia akan keluar kembali. Karena dubur tersebut sudah tidak berfungsi lagi, jadi kalau gerak sedikit dia akan keluar kotorannya. Maka dari itu, kalau kita sudah yakin itu bersih, harus tutup dengan kapas. Setelah itu semua bersih, kita harus mewudukan si mayat. Dalam mewudukan kita harus mengambil yang rukun saja, yaitu bagian wajah, kemudian tangan yang kanan sampai siku, habis itu yang kiri, kemudian mengusap bagian kepala, dan yang terakhir kaki kanan dan kiri. Jenazah diletakkan di tempat yang sepi, di atas tempat yang tinggi seperti papan kayu. Kenapa harus ditempatkan di tempat yang tinggi? Karena biar terhindar dari binatang buas. Setelah itu, jenazah diiringkan ke kanan atau disiram, kemudian disabun dan digosok tiap siraman dihitung. Dan fungsinya untuk menggosok bagian belakang. Kemudian diiringkan ke sebelah kiri dan sama saja seperti yang sebelah kanan tadi, yaitu untuk menyabun dan menggosok bagian belakang. Kemudian setelah digosok dan disabuni dengan bersih semuanya, setelah selesai kemudian dibilas. Tiap siraman dihitung sampai bilasan terakhir, dan semuanya itu dilakukan dengan keadaan si mayat tertutup dengan kain. Jadi dalam memandikan si mayit tadi, badan si mayit harus tertutup auratnya. Dan setelah dimandikan tadi, si mayit harus dihanduki supaya tidak basah untuk dikafani. Mengkafani jenazah. Kain kafan harus berwarna putih dan sekurang-kurangnya 1 lapis. Untuk jenazah laki-laki dibutuhkan 3 helai kain kafan yang berupa baju, sarung, dan seluruh tubuh. Dan untuk jenazah perempuan 5 helai kain kafan, yaitu sebagai bawahan, baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan yang menutupi seluruh tubuh. Tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, mulailah dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua, hamparkanlah 4 utas tali kain kafan dan kain kafan sehelai demi sehelai.
Yang ketiga, taburkanlah wangi-wangian di atas setiap pelapis kain seperti kapur barus dan sebagainya. Yang keempat, angkat dan letakkan jenazah di atasnya dengan kedua tangan diletakkan di atas dadanya. Posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri, bersedekap atau kedua tangan diluruskan menurut lambungnya atau rusuknya. Selanjutnya, tutupilah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas seperti mulut, hidung, telinga, dubur, dan sebagainya. Selanjutnya, bungkuslah kain kafan yang dilipat dari kanan, lalu kiri, lalu lembaran lainnya dengan penuh kelembutan sampai rapat, kemudian diikat dengan tali kain kafan paling sedikit pada ujung kepala, bagian perut, dan ujung kaki. Selanjutnya, angkatlah jenazah dan letakkan di tempat yang baik, seperti meja, bangku, atau yang lainnya, dengan posisi membujur ke utara, kepala di utara, dan kaki di selatan, dengan maksud agar mudah diposisikan ke kiblat. Kemudian tutuplah jasad jenazah dengan kain yang rapi agar siap untuk disolatkan. Cara menguburkan jenazah. Pertama, siapkan terlebih dahulu lubang kubur yang tingginya setinggi dada orang dewasa atau yang sekiranya bau busuk yang dihasilkan jenazah tidak tercium keluar dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Setelah itu, di dalam lubang kubur tersebut dibuatkan liang lahat di arah sebelah kiblat. Setelah itu, masukkan jenazah ke dalam liang lahat dengan cara beberapa orang berada di atas lubang kubur memberikan jenazah kepada beberapa orang yang ada di lubang kubur yang akan meledakkan jenazah ke dalam liang lahat sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Di dalam liang lahat, jenazah dimiringkan menghadap ke arah kiblat dan diusahakan muka dan kaki jenazah menyentuh tanah. Setelah itu, di sisi kepala jenazah diberikan bantalan tanah agar jenazah tetap menghadap kiblat. Setelah itu, tali pengikat pada jenazah dilepaskan dan liang lahat tersebut ditutup dengan papan atau kayu. Kemudian, lubang kubur ditimbun dengan tanah dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah dan di atasnya diberi batu atau papan sebagai penanda bahwa itu adalah kuburan.